Baik, saudara-saudara mahasiswa, kuliah kita saya tadi katakan adalah kita hari ini membahas mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Sebetulnya di awal kuliah saya, pada sesi ketiga terutama, ketika kita sudah membahas mengenai konsep perwakilan, dan di situ juga masuk ke dalam lembaga perwakilan politik di Indonesia, maka pada level pemerintahan nasional kita melihat ada yang disebut dengan DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini adalah sebagai mitra sejajar bagi DPR, terutama dalam hal perumusan undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, yang berhubungan dengan desentralisasi, yang berhubungan dengan otonomi daerah. Demikian. Nah, makanya sebetulnya dengan hadirnya DPD itu menjadi bikin role ya. Jadi kita tuh ada dua kamar dalam undang-undang terkait dengan pemerintahan daerah, terkait dengan otonomi daerah seperti itu ya dalam pembahasannya. Jadi fungsi DPD itu sendiri adalah sebagai mitra bagi DPR di dalam merumuskan kebijakan perundang-undangan yang bertujuan untuk pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Demikian. Nah, seperti itu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan dulu materinya terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Jadi mudah-mudahan kuliah kita tidak lama dan nanti juga waktu yang tersisa silakan Anda untuk membuat resume ya. Jangan dikira main-main ya, saya tidak main-main. Jadi bagi yang tidak mengunggahnya ya risikonya nanti Anda tidak mendapatkan penilaian dan absennya memang. Jadi di dalam pasca UTS itu banyak yang rontok ya, banyak yang absennya gundul gitu, jelek gitu. Jadi disiplin Anda saya tingkatkan gitu kan, tidak cuma di sekedar kuliah saja, tapi kuliah harus juga menginformasikan apa yang Anda dapatkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Ada mahasiswa-mahasiswa yang cukup bagus tulisannya gitu kan, dan itu sangat apresiatif bagi saya. Ada juga mahasiswa yang sekedarnya saja gitu kan, memberikan materinya ya, submissionnya seperti itu ya. Baik, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, Dewan Perwakilan Daerah ini saudara-saudara tidak dari partai politik. Ya. Dewan Perwakilan Daerah ini dipilih berdasarkan berdasarkan pada wilayah, ya, wilayah. Jadi ini keterwakilannya adalah didasarkan pada provinsi. Jadi provinsi di Indonesia itu akan ada setidaknya 5 orang anggota DPD di Senayan sana. Nah, seperti itu. Jumlah DPD ini tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah DPR. Jadi lebih rendah ya, lebih rendah dari jumlah DPR. Ya. Kalau anggota DPR itu ada 500 misalnya, maka sepertiganya lah. Jadi sekitar 150-an atau 160-an demikian. Ya. Baik, saudara-saudara, mohon maaf bergerak tidak PowerPoint saya. Sekarang sudah masuk slide 2. Tidak, Pak. Oh, tidak. Begitu. Kalau begitu tidak bisa dipakai ini. Oke, gini saja. Baik. Tujuan dibentuknya DPD. Tujuan dibentuknya DPD ini ada 3 hal. Pertama, untuk memperkokoh NKRI ya, di dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas. Jadi agar tidak apa? Karena kan kalau cuman anggota parlemen kita di DPR itu hanya melalui partai politik di dalam pemilu gitu kan. Nah, maka fungsi DPD ini penyeimbang, terutama dalam hal keotonomian tadi saya katakan ya. Jadi dalam rangka memperkokoh NKRI untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas, terutama pada kabupaten kota. Kedua, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah. Jadi
Kan kalau kita menyampaikan aspirasi selama ini disampaikan kepada anggota dewan dari partai politik ya. Padahal kita punya anggota dewan di DPD ini adalah dari mana? Dari wilayah. Nah, dari wilayah itu adalah dari DPD. Nah, jadi meningkatkan agregasi, jadi dan akomodasi serta keinginan-keinginan masyarakat di daerah yang ia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam kebijakan nasional, ya. Ujungnya bisa ke dalam undang-undang, ujungnya ke dalam APBN dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi dengan hadirnya DPD sebagai penyeimbang untuk menjaring sejumlah aspirasi masyarakat yang ada di wilayah-wilayah atau di daerah-daerah, terutama terkait dengan keotonomian. Biasanya ini menyangkut pembangunan ya, infrastruktur ya, apa namanya, keuangan daerah, sumber-sumber daya alam dan seterusnya. Nah, poin ketiga yang menjadi tujuan dari dibentuknya DPD adalah sebagai pendorong. Pendorong apa? Percepatan demokrasi. Jadi kan DPD itu harusnya sering komunikasi, datang ke lapangan, ke masyarakat, ya bertemu dengan masyarakat, ya berdiskusi, menampung aspirasi dan lain-lain. Ya, jadi mendorong percepatan demokrasi, mendorong percepatan proses pembangunan, dan mendorong percepatan kemajuan daerah secara seimbang, secara serasi dalam konteks NKRI. Gitu ya. Jadi tujuannya sangat ideal ya. Jadi DPD itu untuk mempersatukan gitu kan. Karena kan tersebar di provinsi-provinsi gitu. Nah, dengan adanya wakil DPD ini setidaknya pada level nasional mereka tahu gitu apa yang terjadi di daerah. Daerah juga tahu bahwa memang ada wakil yang bisa apa namanya, merumuskan apa yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut ya. Karena dengan adanya DPD tadi, agregasi, akomodasi, berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah akan tersalurkan melalui DPD gitu kan. Gitu ya. Sehingga harapannya tadi tercapai percepatan pembangunan, percepatan demokratisasi dan kemajuan di daerah. Ya. Jadi kalau ada daerah yang masih terbelakang ya, yang masih rendah tingkat kesejahteraannya, kalau dibandingkan dengan daerah lain, maka dipastikan ada pertanyaan besar, bagaimana peranan DPD-nya gitu kan. Karena DPD ini kan harus mampu menegosiasikan, mampu apa namanya, membawa aspirasi kepada pemerintah atau menegosiasikan ke dalam DPR pada saat perumusan undang-undang. Nah, bagaimana susunan dan kedudukannya? Ya, ini kalau Anda perhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 terkait dengan DPD gitu kan. Di sini dikatakan bahwa pada pasal 22E misalnya dikatakan bahwa DPD ini adalah berasal dari peserta pemilihan umum. Untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Jadi biasanya ya yang mencalonkan anggota DPD ini adalah mereka yang sudah mumpuni, sudah populis, biasanya mantan pejabat ya, mantan tokoh-tokoh nasional ya, mantan-mantan apa namanya, petinggi-petinggi, atau mungkin juga pernah menjadi anggota DPR di pusat melalui partai tertentu, kemudian dia pindah menjadi calon dari DPD. Jadi murni ya, kalau DPD ini harus orang yang populis, harus orang yang punya apa namanya, nilai lebih di masyarakat seperti itu ya. Nah, anggota DPD ini dari setiap provinsi jumlahnya sama. Ya, kalau 5 semua. Jadi dia tidak berbasis pada penduduk ya, tapi berbasis pada wilayah. Dan jumlah seluruh anggota DPD itu, maksudnya se-Indonesia ya, tidak boleh lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Gitu ya. Nah, DPD ini terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umumnya itu kan ada pada masa pemilihan legislatif. Seperti itu. Nah, DPD ini merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Ya. Makanya kalau idealnya kan di setiap provinsi itu ada ini ya, ada kantor DPD ya. Jadi di mana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya di situ gitu kan, yang tidak harus selalu ke partai politik. Demikian. Baik, saudara-saudara mahasiswa, sampai sini ada hal yang ditanyakan atau nyambung tidak? Anda paham tidak?
Nah, kalau dikonektingkan dengan kuliah sebelumnya, saya pernah membahas bahwa ada undang-undang atas usulan DPR, ada undang-undang atas usulan DPD. Nah, undang-undang atas usulan DPD ini adalah undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah, desentralisasi, ya, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Seperti itu, ya, seperti itu. Dan biasanya ya ini concern-nya kan masalah-masalah kemiskinan, ya, pendidikan, ya, kesehatan, seperti itu. Dalam upaya percepatan kesejahteraan masyarakat. Silakan kalau ada hal yang mau didiskusikan. Izin bertanya, Pak, Ya, silakan. menanggapi. Jadi kan DPD itu perwakilan daerah ya. Nah, Ya. apakah anggota DPD itu harus terikat dengan fraksi? Kan Enggak. soalnya kan DPR itu kan harus ada fraksi, harus ada backingan fraksinya, dan DPRD juga harus ada fraksi kan, maupun ada beberapa saya temukan ada yang independen. Nah, kalau DPD itu apakah harus juga pakai fraksi atau enggak, Pak? Terima kasih. Ya, gini, DPD itu kan kantornya misah ya. Ada kantor DPR, ada kantor DPD. Ya. Di dalam naungan itu juga ada MPR. MPR itu kan gabungan antara DPR sama DPD itu namanya MPR. Nah, sekarang DPD, apakah di DPD ada fraksi? Sebetulnya bahasa bukan fraksi, di DPD tidak ada fraksi. Nah, fraksi itu adalah representasi dari partai politik dan adanya di DPR. Jadi untuk menggabungkan biasanya kalau fraksi jumlah anggota yang terpilih di DPR-nya sedikit, maka fraksi anggota-anggota itu anggota DPR maksud saya akan bergabung dengan anggota DPR dari partai yang lain dan menjadi satu fraksi tertentu, misalnya seperti itu. Saya nggak tahu persis kalau di DPR itu ada berapa fraksi sekarang ya. Karena misalnya ada fraksi nasional kebangsaan misalnya seperti itu. Nah, nasional kebangsaan berarti dimungkinkan ada apa namanya 2 atau lebih partai politik ya, di situ bergabung menjadi satu fraksi di DPR seperti itu. Nah, kalau di DPD tidak ada fraksi, biasanya dia akan membagi ke dalam apa namanya ya bisa saja di dalam pengelompokan apa namanya pembahasan terkait dengan ketimuran, berarti ada kelompok timur, tengah, barat. Tapi rata-rata tidak demikian. Rata-rata lebih kepada concern kepada pembidangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Tidak ada. Jadi di DPR, di DPD tidak ada fraksi-fraksi. Karena dia tidak bertanggung jawab terhadap partai politik. Dia bertanggung jawab kepada masyarakat pemilihnya di daerah. Jadi ada misalnya DPD dari Jawa Barat itu ada 5 orang. Ya. Dari Jawa Tengah 5 orang. Nah 5 orang itulah mereka berkoordinasi untuk mengusulkan satu suara atas program tertentu, atas misalnya usulan tertentu dari wilayah Jawa Barat seperti itu. Nah, baru misalnya menegosiasikannya bagaimana? Lain dengan fraksi misalnya. Kalau dianggap bahwa perlu keseimbangan nih antara misalnya pembangunan di wilayah timur Indonesia dengan Pulau Jawa, maka provinsi-provinsi di timur Indonesia itu kan bergabung tuh anggota dewannya untuk membahas bahwa ini penting gitu untuk menegosiasikan. Nanti kan di dalam kesepakatannya kalau tidak ditempuh diperoleh musyawarah mufakat itu kan berarti voting. Nah, voting itulah fungsi bagaimana dia menegosiasikan antara apa namanya wilayah-wilayah provinsi tersebut. Nah, cuman sangat disayangkan kalau ternyata misalnya dalam voting atau pengambil suara atau musyawarah ternyata di dalam satu DPD itu, provinsi itu ada perbedaan, misalnya dari 5 orang itu 4 setuju, 1 tidak. Nah, itu harusnya tidak demikian. Ya harusnya secara ideal, karena menganggap masalah di provinsi itu adalah masalah bersama yang diwakili oleh 5 orang tersebut, maka 5 orang itu harus satu suara. Tapi faktanya karena ini masalah politis ya, bisa karena tujuan tertentu yang mungkin saja berbeda. Jadi kembali kepada pertanyaan Halida, di dalam DPD tidak ada fraksi ya Halida. Demikian. Baik, Pak, terima kasih. Ya, yang lain silakan. Pak. Ya. Berarti kan tadi Bapak bilang walaupun harusnya idealnya pada setuju semua, tapi prakteknya masih ini kan Pak, terganggu sama politik juga. Jadi kalau gitu walaupun dia nggak ada afiliasi politik kayak fraksi segala macam, cuman intervensi dari politiknya masih nyampe ya Pak? Iya. 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 Karena kan DPD itu kan institusi politik. Orang-orang yang ada di DPD itu ya politician. Aktivitas yang dilakukan ya politik gitu. Karena merumuskan kebijakan, undang-undang lain pasti aktivis politik. Nah,
Berikutnya adalah apakah mungkin di DPD misalnya ada dorongan dari partai tertentu? Ya mungkin saja, misalnya dalam terkait dengan apa namanya pemekaran wilayah kabupaten kota di satu provinsi, ya kan? Yang mendorongnya bisa dari fraksi tertentu di DPR nih. Nah, nanti akan ada itu kan masuk dulu ke DPD nih sebelum dari pembahasan lebih lanjut. Nah, itu ada negasi-negasi yang dilakukan. Ada, sangat syarat. Nah, makanya kan pada kasus di Indonesia itu DPD itu ada tapi nampak kayak kesan tidak ada gitu. Ya kita sendiri kan sering yang kita capture itu kan selalu DPR, padahal DPD itu berperanan penting. Dia tidak berafiliasi pada partai politik, tapi dia berafiliasi kepada apa namanya wilayah provinsi. Misalnya begini, Regita, Jawa Barat berbatasan dengan wilayah DKI misalnya. Ada wilayah-wilayah perbatasan yang itu pasti masyarakatnya masyarakat dari DKI juga ada masyarakat dari Jawa Barat. Nah, bagaimana agar tidak terjadi misalnya kemiskinan di situ? Nah, itu kan berarti perlu ada upaya dari dua DPD itu untuk mengusung ke dalam apa namanya pemerintah pusat dan nanti muncul dalam program maupun undang-undang bahwa pada wilayah-wilayah perbatasan atau provinsi itu perlu dipikirkan. Nah, hal yang sama juga harus terjadi antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah dengan Jawa Timur dan seterusnya seperti itu. Wilayah-wilayah perbatasan menjadi penting diperhatikan. Kadang-kadang kan abai gitu kan. Seperti itu. Ya. Jadi, Pak, bagaimana kalau misalnya terkait dengan ini nih minyak bumi ya, gas bumi dan lain-lain. Nah, itu kan ada perimbangan keuangan antara daerah penghasil dengan yang tidak penghasil dan pemerintah pusat. Nah, harusnya kan DPD itu memperjuangkan itu. Bukan cuma DPD pada provinsi tersebut, tapi DPD pada provinsi-provinsi yang lain juga harusnya sama seperti itu. Nah, kadang-kadang ya rohnya DPD ini di kita belum optimal karena rata-rata ya maaf kata ya banyak sekali orang yang duduk di DPD itu ya apa ya semacam veteran lah, orang-orang yang udah senior, harusnya sangat berpengalaman harusnya. Tapi ada kecenderungan semacam ya menunggu pensiun lah seperti itu kan sayang ya. Nah, ini. Jadi sangat jarang DPD itu yang anak-anak muda itu kan. Ya, seperti itu. Begitu Regita. Jadi sangat syarat dengan politik sama saja. Cuman memang optimalisasi aktivitas yang dilakukan oleh DPD belum terlalu nampak menurut saya. Gitu. Yang lain silakan. Baik, saya lanjut dulu. Bagaimana kewenangan formal DPD yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 45? Nah, jadi ada kewenangan formal secara institusi. DPD dapat mengajukan kepada DPR sebuah rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah tuh. Tadi saya katakan, yang berkaitan dengan kepentingan daerah bisa macam-macam, bisa terkait dengan pajak daerah, ya, bisa terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, bisa terkait dengan misalnya apa namanya pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya. Ya. Misalnya pasal 22D di situ dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada DPR nih, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, terkait dengan hubungan pusat dan daerah, tentang pembentukan dan pemekaran daerah, ya, serta penggabungan daerah, ya, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Begitu. Nah, jika optimal, kan fungsi DPD itu kalau di Amerika itu kayak senator ya, jadi sesuai dengan daerah-daerahnya gitu, daerah-daerah apa namanya wilayah-wilayah pemilihannya. Jadi harusnya kan ketika ada kecenderungan bahwa DPR cenderung lebih nuansa politis dan kelompok tertentu gitu kan, partai politik misalnya, maka DPD harusnya menjadi penyeimbang karena DPD betul-betul harus dalam tanda petik ya orang peduli terhadap daerah kalau tidak sebagai putra daerah, gitu ya. Jadi karena di sudah clear bahwa DPD itu memang bertujuan untuk mengajukan berbagai undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, ya hubungan pusat dan daerah dan pembentukan serta pemekaran daerah otonom demikian. Jadi kalau ada daerah otonom yang mohon maaf ya tidak optimal, belum berhasil, ya dipertanyakan 5 tahun berjalan itu anggota DPD ngapain aja gitu. Ya kalau misalnya DPD itu ada 5 itu kan kalau Jawa Barat tuh banyaknya provinsinya ada 40 lebih gitu kan. Nah kalau provinsinya banyak, kabupatennya banyak berarti kan ada
per wilayah pada daerah mana. Walaupun faktanya mereka tidak dibagi wilayah lagi berdasarkan kabupaten kota, tidak, jadi Gebiak aja satu provinsi gitu kan. Jadi dari kabupaten mana saja di wilayah provinsi itu boleh memilih dia. Nah, tapi dalam praktiknya harusnya kan ada pembagian kerja lah, kunjungan-kunjungan kepada daerah-daerah kabupaten kota dalam provinsi itu, sehingga keseimbangan antara aspirasi masyarakat itu betul-betul bisa dibawa oleh oleh anggota DPD tersebut. Baik, kewenangan formal yang diatur di dalam Undang-Undang 105 apalagi? Nah, ini DPD ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Jadi boleh saja undang-undang itu adalah usulan dari DPR, usulan dari eksekutif ya. Tapi ketika itu berhubungan dengan APBN, hubungan dengan pajak, pendidikan, dan agama, maka DPD punya peranan penting di situ. Ya. Misalnya pada pasal 22D ayat 2 di situ dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, ya, hubungan pusat dan daerah, ya, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya. Jadi banyak sekali ya yang diatur oleh undang-undang mengenai bagaimana secara formal DPD ini berperanan. Ya. Misalnya pada pasal 23 ayat 2 kita bisa melihat bahwa rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama-sama tuh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Ya, seperti itu. Jadi APBN itu tidak bisa hanya diputuskan oleh DPR saja. Kenapa? Karena di dalamnya syarat dengan kepentingan untuk daerah. Kalau berkaitan dengan satu untuk kepentingan daerah berarti DPD berperanan di situ. Nah, harusnya nih ya, hubungan dengan pertanyaan dari Regita, tidak pernah terjadi dong apa yang menimbulkan ketimpangan sosial masyarakat karena DPD mengontrol itu. Cuman kalau ternyata ada pembicaraan-pembicaraan di luar konteks kenasionalannya, kesejahteraan masyarakat, tapi untuk kepentingan kelompok atau individu, ya itu masalah. Ya. Itu masalah, harusnya tidak terjadi. Baik, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, berkaitan dengan pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR. Jadi digabungkan DPR. Jadi memang kesannya posisi DPR itu jauh lebih kuat gitu. Karena kalau DPD menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR gitu kan. Harusnya kan membahas bersama-sama ya seperti itu. Nah, Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak pendidikan, agama, dan menyampaikan hasil pengawasan tersebut kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Begitu ya. Jadi sebetulnya kan posisi DPD itu sebagai penyeimbang. Makanya saya tadi katakan co-equal partner, mitra sejajar dalam hal perumusan, dalam hal pengawasan, dalam hal monitoring atas undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Kemudian bagaimana terkait dengan BPK, pengawasan keuangan? Di sini dikatakan bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR oleh DPD, maksudnya oleh BPK kepada DPR, kepada DPD, dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Ya, jadi di situ ya, jadi ada peranan penting dari Dewan Perwakilan Rakyat ini, baik Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks DPR, baik dalam konteks DPD, baik dalam konteks DPRD. Nah, di sini relasi antara di eksekutif itu ada BPK, itu kan BPK melakukan pengawasan pembangunan, kemudian hasilnya disampaikan kepada DPR, kepada DPD, dan kepada DPRD, tergantung kalau di daerah mana ya wilayah yang menjadi pengawasannya.
Demikian. Nah, kemudian DPD pun berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada DPR dalam hal pemilihan anggota BPK. Jadi ada fungsi untuk memberikan pertimbangan pada saat pemilihan anggota BPK. Ya kalau pertanyaan kenapa dia perlu berperanan? Karena kan BPK ini kan Badan Pengawas Keuangan. Kuncinya apa namanya negara dalam keuangan itu BPK. Kalau BPK-nya maksimal bekerja, maka bisa apa namanya amanlah keuangan negara ya. Seperti itu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka apa namanya BPK ini harus menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPD ya, kepada DPD. Jadi kalau ternyata misalnya ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka di situ kan akan ada tindak lanjut yang mesti dilakukan oleh pemerintah, katakanlah seperti itu ya, oleh DPR seperti itu ya. Baik, sampai sini kalau ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik. Kita lanjut di dalam fungsi DPD. Anda bisa cek di dalam pasal 248 ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Di situ dikatakan bahwa DPD memiliki fungsi antara lain, pertama, pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, yang berkaitan dengan pembentukan serta pemekaran daerah, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Gitu ya. Jadi sebetulnya Indonesia itu cukup bagus sih secara kelembagaan ya. Jadi sudah ada lembaga-lembaga bagaimana untuk mengatur dan mengendalikan penyeimbang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya. Seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah ikut di dalam pembahasan rancangan undang-undang yang tadi saya katakan. Kalau ada undang-undang, rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, tentang hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam dan juga berkaitan dengan keuangan pusat dan daerah, maka DPD berperanan untuk sama-sama membahasnya dengan DPR. Ya. Jadi sebetulnya ini yang saya katakan tadi, ada bicameral itu seperti itu, ada pembahasan di DPR, ada pembahasan di DPD, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, seperti itu. Ya, mengenai fungsi DPD ada pertanyaan? Bapak maaf interupsi. Tadi Ya. kan saya sambil ngeresum juga ini. Tadi yang slide ke-7 itu tadi saya belum sempat ini Pak, belum sempat capture slide ke-7. Ya. Oke, thank you Pak. Ini keuangan formal Oke, ya. Pak, terima kasih. Ya. Iya Oke. Pak, makasih Pak. Baik, kita lihat bagaimana fungsi lainnya. Fungsi lainnya adalah pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Belanja negara ya. Serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, terutama menyangkut pajak, pendidikan, agama ya. Itu memberikan pertimbangan. Dia memang tidak memutuskan karena keputusan akhir kan di DPR ujungnya. Kemudian melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, undang-undang terkait dengan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, undang-undang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, undang-undang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta terkait dengan bagaimana pelaksanaan APBN.
Karena kan peruntukan APBN itu kan untuk rakyat. Nah, yang paling penting itu bagi rakyat misalnya banyak ya. Kayak kemarin saya kan mendengar di wilayah Sumedang gitu kan, ada beberapa masyarakat, wah nanti saya dapat ini nih, kelompok tani saya dapat hibah katanya subsidi ternak sapi gitu kan. Eh, Sekian ekor gitu kan. Dari mana? Dari pusat ya. Pusat dari mana? Nah, itu pasti akan hubungan dengan kementerian, hubungannya dengan si pengusul. Nggak bisa jadi program-program seperti itu memang di APBN-nya dulu itu kan ada peran serta dari DPD seperti itu. Memang kan kalau sudah keluar program dan diterima oleh masyarakat, tidak bisa diklaim, oh itu dulu yang ngusulin saya, oh itu dulu yang ngusulin saat DPD saya. Nggak begitu, kalau udah bentuk keluar mah udah institusi gitu kan, seperti itu. Nggak bisa klaim-klaiman apa namanya jasa-jasa saya dan seterusnya, nggak bisa demikian. Nah, keempat fungsi yang dimiliki oleh DPD tadi ya di dalam apa namanya undang-undang dikatakan bahwa itu dilaksanakan oleh DPD dalam kerangka perwakilan daerah. Nah, dalam rangka perwakilan daerah. Makanya sangat kuat. Provinsi sentrisnya sangat kuat. Nggak apa-apa, dan memang harus menjadi penyeimbang. Makanya kalau misalnya di Papua ya, di NTT ya, di beberapa apa namanya daerah di pulau lain gitu, di Kalimantan atau Sumatera masih banyak ketinggalan gitu kan. Ya harusnya dipertanyakan bagaimana DPD berperanan gitu kan. Ya kalau ternyata masih sangat kuat fungsi DPR-nya dibanding DPD, ya setidaknya lah dari tahun ke tahun itu ada perubahan-perubahan yang signifikan gitu kan, sehingga masyarakat apa namanya merasakan perkembangan ini. Jangan sampai kan cuman yang muncul itu kan lebih banyak dari eksekutif, misalnya presidennya, kementeriannya, jangan. Gitu. Mereka kan sebetulnya eksekutor, pelaksana saja dari yang undang-undang atau kebijakan kan. Justru yang berperanan itu adalah rakyat itu sendiri yang diwakili oleh DPR dan DPD, ya seperti itu. Nah ini sebetulnya sudah kita bahas mengenai mekanisme pembentukan undang-undang dasar yang berelasi antara DPD dan DPR. Jadi kalau Anda merujuk kepada perkuliahan saya di perkuliahan sebelumnya gitu kan, sebelum UTS sudah sangat clear di situ bagaimana proses pembentukan undang-undang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 ya, atau juga di dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentu ya. Nah, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Setiap anggota dewan berhak mengajukan usulan undang-undang. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dari situ masuk tuh poin 4. DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, yaitu terkait dengan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Nah, kepentingan daerah yang mana? Kan saya sudah sebutkan tadi, berkaitan dengan undang-undang yang membahas tentang otonomi daerah, pemerintahan daerah, ya, keuangan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya apa namanya mineral, ya, perimbangan keuangan pusat dan daerah terkait dengan pajak, agama dan seterusnya, ya. Itu. Nah, hal yang menjadi catatan penting terkait dengan mekanisme pembentukan undang-undang ini adalah bahwa setiap undang-undang yang berasal dari rancangan undang-undang tadi itu kan yang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama ya. Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang tidak diperbolehkan diajukan kembali ke dalam persidangan DPR masa lalu. Jadi ya sudah selesai gitu kan. Jadi terkait juga dengan undang-undang kedaerahan, katakanlah mengenai perimbangan keuangan, katakanlah melalui pajak, kalau misalnya sudah tidak mendapatkan persetujuan pada pembahasan di tahun ini misalnya, maka tahun 2022 tidak diusulkan lagi, orang udah dianggap reject gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi secara konten, secara substantif itu kan apa namanya
tidak merepresentasikan kepentingan masyarakat seperti itu ya. Jadi harapannya sih memunculkan ide-ide baru, usulan-usulan baru gitu kan dari sebuah rancangan undang-undang sehingga betul-betul menjadi fokus terhadap memberikan solusi bagi masyarakat ya, seperti itu. Nah, DPD secara kelembagaan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang tadi saya katakan. Ini berkaitan dengan kepentingan daerah. Ya. Tujuannya apa? Ya agar tidak undang-undang itu tidak berbau partai politik dominan gitu kan. Agar ada bahwa memang saya mewakili rakyat di daerah yang memilih saya secara kewilayahan juga berkehendak agar undang-undang itu tidak memberatkan bagi masyarakat ya, seperti itu. Ya. Demikian ya. Jadi DPD ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang membahas tentang APBN dan rancangan undang-undang yang membahas terkait dengan pajak, pendidikan, dan agama. Kenapa misalnya kok pendidikan lebih utama ya? Pendidikan itu kan salah satu poin barangkali ya, poin penting agar pendidikan masyarakat Indonesia semakin meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat juga nanti akan meningkat seperti itu. Nah, walaupun rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang. Ya bisa saja ya, itu kan terkait dengan karena kan persetujuan dari Presiden. Karena sebetulnya pemegang kendali utamanya ya DPR sebetulnya seperti itu. Nah berikutnya lagi berkaitan dengan fungsi DPD gitu kan. Kalau melihat ke dalam konsep teori, katakanlah saya mengambil dari yang dikemukakan oleh Jim Lee, dia mengatakan bahwa ada 4 bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat termasuk DPD ya di dalam hal melaksanakan fungsi legislasi. Pertama adalah prakarsa pembuatan undang-undang. Ya, ini berkaitan dengan legislatif drafting atau inisiatif ya. Kedua adalah pembahasan rancangan undang-undang. Itu juga fungsi legislatif. Bagaimana tahapan-tahapan pembicaraan yang dilakukan oleh DPR dan DPD ini berjalan dengan baik, seperti itu. Kemudian pemberian persetujuan penaikan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Ini biasanya terkait dengan kerjasama antar negara seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal yang mau didiskusikan. Baik, saudara-saudara mahasiswa, ada yang mau didiskusikan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Yo, Iki. Apakah di DPD memiliki asas transparansi di dalam bekerja, Pak? Oh iya, pasti. Karena kita jarang mengetahui ketika DPD bekerja. Jadi kalau DPR dan ada rapat pasti kita tahu itu, Pak. Oh iya. Ya transparansi itu salah satu. Iya, Pak. Soalnya jarang terlihat kerjanya itu, Pak. Ya. Transparansi itu salah satu prinsip yang dipegang di dalam tata kelola pemerintahan. Harus menggunakan transparansi. Ya tadi saya katakan, masyarakat baru unggahnya itu kan anggota dewan yang dimaksud lebih kepada DPR kan begitu masyarakat. Nah, masyarakat sangat jarang mengetahui terkait dengan DPD kan begitu.
Nah, harusnya bagaimana? Harusnya tahu. Untuk menjadi tahu bagaimana? Dilakukan sosialisasi. Ya, makanya DPD-nya sendiri, anggota DPD sendiri harus sering berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya setiap anggota DPD harus punya medsos lah seperti itu, sesuai dengan daerah pemilihan dia, agar tahu. Nggak tahu waktu kemarin kamu udah ikut pemilih nggak, Eki? Belum ya? Udah Pak, Oke, kamu memilih anggota DPD enggak? memilih Pak. Saya Ya, jadi itu Pak, jadi anggota KPPS ya kamu waktu pemilihan. ya oke, kamu memilih anggota DPD si X kan? Iya Atau Pak, boleh Anda menyebutkan siapa anggota DPD kamu yang dipilih? lupa Pak waktu itu Pak, Laki perempuan? cewek, Cewek. perempuan, Nah, ya, perempuan. ya perempuan. Berarti kamu bisa menuntut sama dia. Ibu, kamu Eki di Jawa Barat kan? Di Bekasi kan? Di Kuningan Pak, saya Iya, orang Kuningan. ya Kuningan Jawa Barat kan, Ki? Iya Pak, Nah, maksud saya, anggota DPD yang kamu pilih itu sekarang duduk di Senayan enggak? Kepilih saya enggak? lupa Pak waktu itu. Itulah. Jadi ketika Eki mengatakan nama tidak transparan, Pak, lah Ekinya sendiri memilih siapa kagak tahu. Yang dipilih sama kamu kepilih apa enggak juga nggak tahu. Ya, jangan begitu, makanya harus clear itu. Besok-besok kamu memilih anggota Dewan DPR dari partai mana, siapa namanya harus tahu. Besok lusa kamu memilih anggota Dewan. Harus kenal orangnya, visi misinya. Oh iya, dan itu harus menjadi salah satu syarat. Jangan membeli tadi kan kucing dalam karung, jangan. Nah itu kelemahan. Nggak apa-apa Eki pengalaman. Jadi kalau Eki koreksi bahwa anggota dewan tidak transparan dan masyarakat tidak tahu, ya memang ya bisa jadi kalau orang yang punya tujuan tidak baik, ya biarin aja lah tidak tahu, biar saya tidak koreksi kan lucu gitu ya. Jadi harus sama-sama, itu yang saya katakan kan di dalam apa nama good governance itu tripartit. Jadi pemerintah, swasta dan masyarakat itu harus berperan gitu kan. Seperti itu. Ya, Kia. Jadi kita harus semakin melek Ya Pak, politik. Ya. Makasih ya, Ki. Yang lain? iya Pak. Yang lain silakan. Bapak, Ya, izin Nurul. tanya. Kalau di DPD itu ada sistem pergantian antar waktu kayak di DPR gitu nggak sih, Pak? Ada. Bukan pergantian waktu. Biasanya kalau yang bersangkutan sakit dan tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang utamanya, atau karena meninggal dunia, otomatis nomor urut di bawahnya kan yang di DPD itu yang dipilih naik ke atas itu katakanlah ada 27 orang. Nah, ranking 1 sampai 5 naik tuh. Begitu nanti salah satu dari 5 orang yang meninggal dunia atau karena sakit dia tidak bisa melaksanakan fungsi, nomor 6 naik. Gitu, otomatis itu otomatis. Jadi tidak ada pembahasan, beda kalau di dalam partai politik. Kalau partai politik kan dibahas dulu tuh di partai politik. Kadang-kadang di ranking bawahnya itu orang yang negosiasinya lemah misalnya diganti sama yang lain, itu ada peranan pimpinan partai politik di situ. Kalau pergantian antar waktu di dalam DPR ya, kalau DPR. Kalau DPD Anda otomatis saja langsung. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Nurul. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Nanti setelah kuliah ini Anda silakan buka di Google Classroom, saya sudah siapkan roomnya ya. Dan mohon sekali Anda agar tidak nol. Karena kalau memang mahasiswa misalnya sebelum kuliah rajin tapi sama sekali tidak mengunggah apa namanya tugas-tugas dari saya dengan berat hati akan tetap memberikan apresiasinya rendah gitu kan. Ya. Tolong upayakan. Kalau Anda menyampaikan tugas saja walaupun tugasnya tidak terlalu bagus ya tetap saya apresiasi bagus lah. Nah.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke. Tuh, saya sudah setting sampai jam 2 siang ya, jadi Anda cukup waktu untuk mengunggah. Ya, idealnya sih sebetulnya membuat resume bukan memindahkan tulisan saya ya, tapi ada argumen-argumen Anda ya, untuk menunjukkan bahwa Anda paham. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut lagi. Nah, bagaimana dengan fungsi pengawasan? Sama, ya, Jimli Asidiki juga mengemukakan banyak fungsi pengawasan yang dilakukan. Pengawasan dan fungsi kontrol. Macam-macam. Setidaknya dia mengatakan ada fungsi pengawasan terkait dengan penentuan kebijakan, control of policy making. Jadi sebetulnya pengawasan itu bisa dilakukan sejak dalam proses. Jadi kalau Anda sering mendengar mungkin ada undang-undang pesanan, ada pasal-pasal pesanan gitu kan. Itu sangat mungkin terjadi. Nah, kalau si anggota dewan yang lainnya tidak peduli terhadap itu, maka akan lolos itu. Jadi Anda jangan blooding satu undang-undang ya. Satu kata atau satu kalimat atau satu ayat di dalam pasal itu sangat ngaruh loh. Nah, oleh karenanya kan anggota dewan yang lainnya harus peduli dan fungsi control of policy making ini harus berjalan. Jadi pengawasan itu bukan cuma kalau undang-undang sudah jadi lantas dilaksanakan supaya tidak terjadi pelanggaran saja, tidak. Tetapi dalam preventif pada saat perumusan kebijakan pun harus dilakukan seperti itu. Itu ya pada saat perumusan. Kedua adalah pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, control of policy executing ya. Pada saat bagaimana melaksanakan undang-undang tadi perlu memang agar perilaku-perilaku, program-program, kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diamani di dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan atas penganggaran dan belanja negara, the control of budgeting. Nah, yang sering berhubungan dengan masyarakat itu adalah ini, terutama terkait dengan APBN, gitu kan. Nah, sering ada markup anggaran, sering terjadi korupsi dan lain-lain di sini. Ya, makanya fungsi pengawasan sangat penting di sini ya. Kemudian adalah pengawasan atas pelaksanaan anggaran dan belanja negara di dalam pelaksanaannya. Jadi kalau tadi dalam pengawasan pembuat penyusunan anggaran, yang keempat itu adalah pengawasan dalam pelaksanaan anggaran. Kan ada beberapa tuh anggota parlemen yang masuk penjara gitu kan, karena ternyata ada dia menggadang-gadang satu anggaran sampai goal, sampai jadi, sampai dilaksanakan. Salah satunya misalnya pada kasus proyek Hambalang gitu kan, ada beberapa anggota dewan masuk penjara kan itu. Nah, ini menjadi masalah. Kemudian pengawasan atas kinerja pemerintahan, control of government performance. Ya, biasanya kan pemerintahan itu punya tujuan-tujuan, punya visi, punya rencana strategi nasional gitu kan, RPJP-nya itu dia punya, RPJM-nya dia punya. Nah, bagaimana capaian-capaian itu? Nah, jadi ya bagusnya sih dikontrolnya bukan nanti di akhir 5 tahunan ya, tapi setiap tahun berjalan. Nah, sekarang kan udah masuk Januari nih. Harus selama tahun 2021 kemarin capaian 1 tahun Jokowi itu dikontrol oleh parlemen ya, oleh DPR dan DPD ya. Nah, kalau DPD tadi lihat progres yang terjadi pada provinsi yang bersangkutan. Misalnya, kalau kita melihat misalnya kenapa misalnya otonomi khusus di Papua tidak semakin menjadi lebih baik gitu kan, bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu yang dipertanyakan adalah seberapa besar anggota DPD ini berperanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya pemerintahannya nggak benar, nggak becus, katakanlah ya DPR dan DPD-nya harus mengontrol, jangan sama-sama nggak benernya, misalnya jangan sama-sama nggak becusnya, seperti itu. Karena itu untuk menjadi penyeimbang di dalam hal kebijakan. Kemudian adalah pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik. Jadi control of political appointment of public official ini biasanya terkait dengan misalnya membentuk semacam kedutaan besar ya, pejabat-pejabat yang kayak Kementerian Keuangan ya, atau Kapolri gitu kan. Itu kan hal yang sangat strategis ya, dan itu memerlukan pertimbangan pengawasan dari parlemen
seperti itu kan. Makanya sebetulnya kan ada istilah bahasa yang sederhana tim sukses gitu kan. Apa namanya, tim sukses itu kan harus mendapatkan jabatan tertentu. Sebetulnya enggak ada itu dalam teori politik, tapi fakta di lapangan memang ada. Jadi sebagai ungkapan rasa terima kasih dari pemerintah yang berkuasa gitu kan, dia memberikan jabatan tertentu kepada siapa gitu. Nah, ini harusnya ada kontrol dari legislatif. Harus ada kontrol dari apa namanya pemerintah apa namanya terhadap DPR tadi, seperti itu ya. Demikian. Baik, saudara-saudara mahasiswa, demikian saya kira materi dari saya. Tapi intinya saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa apa namanya DPD hadir di dalam pemerintahan Indonesia itu adalah sebagai penyeimbang atas DPR gitu kan, dalam rangka menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait dengan pemerintahan daerah, otonomi daerah, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, seperti itu ya. Baik, saya izin untuk stop share dulu ya. Baik, silakan Anda bisa open cam. Saya nanti akan di capture dan saya akan minta 3 orang untuk berpendapat terkait dengan ke-DPD-an sendiri. Silakan. Siapa yang selain tadi yang sudah bicara? Saya minta Marwan Malik. Apa yang bisa Anda berargumen terkait dengan DPD? Marwan Malik. Marwan Malik. Nah, kelihatan. Berarti memang nongkrong, open apa namanya, tapi orangnya nggak tahu kemana. Rizal Alaya. Rizal Alaya. Oh iya. 2 tuh ya. Irawati. Irawati. Apa yang bisa Anda sampaikan? Silakan Irawati. Irawati, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Itu masih di mute. Silakan Irawati. Iya, mohon maaf Pak, tadi nggak ada suaranya. Ya, silakan. Apa yang bisa Anda sampaikan? Untuk perkuliahan minggu sekarang, saya cukup paham mengenai DPD ini, bahwa DPD, kalau misalkan pandangan saya, dari penjelasan Bapak tadi, bahwa DPD ini bukan hadir berasal dari parpol, namun dari apa tadi? Dari pemilihan umum setiap daerah. Ada suaranya nggak? Ada. Terus? Ya. Apa lagi? Udah sih Pak, itu aja. Oke, terima kasih. Mei Sandi. Mei Sandi. Mei Sandi. Mei Sandi. Kelihatan kan kalau memang tidak niat kuliah. Oke. Hadir Pak. Iya, apa yang Anda mau sampaikan? Kan saya udah bilang, sejak UTS sampai nanti saya tidak cuma sekedar hadir kuliah, tapi Anda ada unggah materi yang sudah saya sampaikan di dalam Google Classroom. Nah, saya bilang hidup ini harus naik kelas. Jadi kalau Anda cuma kuliah saja tapi tidak menyimak, itu tidak ada artinya. Silakan, apa yang Anda mau sampaikan dari kuliah saya? Hey Sandi. Saya itu tidak suka
cangkang kacang, tapi saya suka kacangnya gitu yang dimakan itu. Anda masih doyan cangkangnya. Oke. Maulana Alfarisi. Silakan. Iya Pak. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Mungkin untuk materi ini saya cuma paham sedikit Pak, kayak yang tadi dijelaskan kayak DPD itu kan dari parpol, dan juga DPD itu juga kayak untuk mengajukan DPD itu dapat mengajukan kepada DPR untuk RU tertentu Pak, untuk kepentingan daerahnya Pak. Mungkin saya pakai dari yang Bapak jelasin tadi di slide ada penjelasannya Pak. Kamu bilang DPD berasal dari partai politik, salah itu. DPD bukan dari partai politik, justru lingkaran dari partai politik sebagai penyeimbang. Ya Pak, maaf Pak kalau salah Pak. Bukan kalau salah, Anda tidak menyimak. Ya Pak. Aditya Permana. Ya Pak. Ya, silakan Adit. Saya ini sedikit ya paling dari tugas dan fungsi wewenang DPD tadi kan, kalau kita mengacu pada ketentuan yang pasal 22 tadi itu Undang-Undang 1945 tentang tertib DPD RI, bahwa sebagai lembaga DPD memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Untuk tugas dan fungsi wewenangnya antara lain pengajuan usul rancangan undang-undang serta pembahasan rancangan undang-undang yang terkait tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, dan serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Ya, mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Adit. Ya, terima kasih. Taufik Umar. Iya, Pak. Saya Pak. Ya, silakan. Anda catatan di saya, Anda itu banyak tidak hadirnya tuh. Apa yang bisa Anda tangkap sekarang? Ya, DPD itu apa? Salah satu lembaga legislatif yang bisa menampung aspirasi masyarakat, Pak. Terus? Memiliki tugas wewenang yang buat mengajukan rancangan-rancangan kayak undang-undang yang hubungannya sama daerah gitu, Pak. Terus? Gitu, Pak. Oke, terima kasih Taufik ya. Baik, yang lainnya saya kira cukup ya. Itu sekedar uji petik saja. Saya ingin meyakinkan bahwa Anda kuliah dan memang memahami. Lebih lanjut nanti silakan Anda sampaikan resume Anda dan unggah di dalam Google Classroom, dan ini direcord oleh saya juga. Jadi kalau Anda tidak paham, silakan Anda buka saja di dalam YouTube-nya. Demikian, saya ingatkan kembali mulai minggu depan nanti ada sudah di lapangan secara virtual sampai pertemuan 15. Jadi 15 sudah ada hasil, dan Anda nanti 15 itu saya akan tanya satu-satu. Ya. Dalam 3 jam, demikian ya. Itu saja dari saya, dan nanti tugas itu sebagai tugas akhir Anda untuk ujian akhir semester. Dan saya akan pergunakan itu untuk saya akan menulis terkait dengan kinerja DPR. Ya, demikian saya kira saudara-saudara mahasiswa, izinkan saya untuk meng-capture Anda pada pertemuan ini. Tapi tentu saja ini tidak semata-mata untuk diabsensi, karena absensi nanti akan masuk kalau Anda mengunggah. Jadi ini sebagai kontrol. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih saudara-saudara mahasiswa. Selamat beraktivitas. Anda mungkin ada kuliah yang lain, tapi di sela-sela kuliah sampai jam 3 sore saya tunggu unggahan Anda terkait dengan kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oh iya, jangan